Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, kita berjumpa kembali dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Hari ini Kamis 29 Juni 2023. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Buku Parjamita Bidu 10 ayat 4. Molutung marronirimas raja midaho, unang pola humor ditroham, ai roha hahohomon madudati godang dosa. Demikian firman Tuhan. Kesabaran mencegah kesalahan besar. Saudara-saudaraku yang terkasih, suatu hari seorang bapak bergegas pulang ke rumah dari kantor, dari tempatnya kerja. Di kantor dia sudah marah-marah. Dia sangat emosi karena ada perbedaan pendapat, ada persoalan yang sepertinya tidak ada titik temu dengan temannya bekerja yang ada di kantor itu. Dia pulang ke rumah, lalu segera menceritakan apa yang terjadi di kantor kepada istrinya. Istrinya juga sepertinya sependapat dengan kawan sekerja si bapak yang ada di kantor itu. Akhirnya si bapak semakin marah. Dia marah-marah, dia kembali emosi. Dia bantingkan apa yang bisa dia bantingkan. Lalu dia pun bergegas ke kamar untuk tidur. Sebelum tidur Bapak Ibu, dia merasa tidak enak badan. Lalu dia mengambil yang dia kira balsam, lalu dia oleskan ke badannya. Dia oleskan balsam ini, lalu dia memakaikan bajunya dengan baik. Dia pun tidur. Pagi harinya dia bangun, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia heran karena baju yang dia pakai sudah lengket dengan badannya. Mengapa? Karena rupa-rupanya yang dia oleskan ke badannya malam harinya bukan balsam, tetapi lem kuat Bapak Ibu. Dia pun membuka bajunya tetapi tidak bisa. Akhirnya dia meminta istrinya untuk membuka bajunya. Istrinya pun senyum-senyum, tertawa, sembari menasihati si bapak. Istrinya berkata, "Ini pelajaran untuk kamu, pelajaran untuk kita. Jangan pernah menyimpan amarah, apalagi ketika kita mau tidur." Benar apa nasihat Rasul Paulus. Jangan pernah amarah kita tidak padam sebelum matahari terbenam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana betapa pentingnya mengelola emosi secara benar. Mengelola pola pikir secara sehat, sehingga kita bertindak secara arif, bertindak secara sehat,
dan hidup kita semakin bertumbuh dan dinamis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, nasihat-nasihat seperti itulah yang boleh kita baca, yang boleh kita temukan dalam kitab Pengkhotbah ini. Kitab Pengkhotbah salah satu kitab-kitab hikmat di dalam Perjanjian Lama. Itu sebabnya memahami kitab Pengkhotbah, kita harus memahami hikmat, hokmah dalam Perjanjian Lama. Hikmat ialah sebuah kemampuan, sebuah kualitas hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang untuk mengelola hidup ini secara benar, memisahkan mana yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, dan meninggalkan apa yang tidak baik yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya tujuan kitab Pengkhotbah ialah membangun hidup yang semakin berkualitas. Saudara-saudaraku, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah ini mulai dari pasal 1, kita boleh melihat terkesan ada nada pesimis dalam kitab ini. Mengapa tidak pesimis, Bapak Ibu? Karena di dalamnya dikatakan segala sesuatu sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin. Apakah tidak pesimis, Bapak Ibu, kalau kepada kita dikatakan segala sesuatu sia-sia? Uang yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, semuanya sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin. Saudaraku, supaya kita jangan salah memahami kitab Pengkhotbah ini, kita dituntut untuk melihat kitab ini sebagai sebuah kitab yang utuh, satu kesatuan. Kitab Pengkhotbah ini kesimpulannya ada di pasal terakhir. Ia mau mengatakan segala sesuatu sia-sia kalau tidak dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya kitab Pengkhotbah ini sebenarnya mau memanggil kita untuk membangun hidup yang selalu dalam takut akan Tuhan. Dengan kata lain, sisi Pengkhotbah di sini mau mengatakan, bangunlah hidup yang takut akan Tuhan, supaya hidupmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam pemahaman seperti itulah kita mau melihat nas renungan kita hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia membuat judul perikop ini atau pasal 10 ini secara keseluruhan dengan kalimat akibat kebodohan. Kebodohan di sini sebagai lawan kata dari hikmat. Maka kebodohan pertama-tama dan terutama di sini bukan persoalan intelektual, tetapi persoalan ketidakmampuan mengelola hidup karena tidak memakai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nas kita ditegaskan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Ada saatnya penguasa marah kepada kita, pemimpin marah kepada kita, atasan kita marah kepada kita, akibat dari apa yang kita perbuat. Karena kita juga bukan manusia sempurna.
Karena pemahaman, pemikiran dari atasan kita tidak selamanya sama dengan kita. Itu sebabnya ada waktunya mereka marah dengan kita. Itu akibat konsekuensi dari posisi kita, dari apa yang kita lakukan. Maka sebagai orang yang konsisten, mari berani menghadapi resiko. Mari kita ingat Bapak Ibu, melarikan diri dari persoalan bukan solusi. Melarikan diri dari persoalan bukan tindakan orang berhikmat. Itu sebuah kebodohan karena tidak menyelesaikan persoalan dan tidak membangun. Dalam nas kita semakin terang benderang. Pengkhotbah ini menjelaskan alasannya. Jangan meninggalkan tempatmu ketika penguasa, ketika atasanmu memarahimu. Karena apa? Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Sesungguhnya dissenting opinion, perbedaan pendapat adalah sebuah yang wajar. Maka sangat bijak kalau kita tetap berada di sana. Kita mencoba berdialog, kita mencoba berbicara, kita mencoba meluruskan persoalan hingga kita punya titik temu dan membangun kesepahaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Nas ini juga mau mengajak kita, marilah membangun hidup yang semakin berkualitas. Mari memohon hikmat yang daripada Tuhan, agar dari kita dijauhkan kebodohan dan kita bertindak bijaksana dalam segala hal. Bapak Ibu, secara khusus dalam hubungan kita dengan mitra kerja, dengan kawan sekerja kita, tentu ada saatnya kita berbeda pemahaman dengan mereka. Jangan pernah melarikan diri dari persoalan. Mari Bapak Ibu, bangun kesepahaman, bangun dialog, bangun percakapan, hingga kita punya titik temu, melangkah bersama, membangun komunitas yang semakin dinamis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah memiliki kesabaran, mengelola emosi yang sehat. Ketika ada perbedaan pendapat, mari jangan pernah langsung berpikiran pendapatku yang paling benar. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, sebagaimana penegasan François Lyotard, seorang filsuf Prancis, pemilik kebenaran mutlak sesungguhnya hanya Tuhan. Maka tidak ada alasan kita untuk selalu berpegang mengatakan hanya pendapatku yang paling benar, orang lain salah. Jangan punya pemikiran yang seperti itu. Ketika kita punya pemahaman, pendapat yang berbeda dengan orang lain, dengan mitra kerja kita, mari duduk bersama. Mari bangun dialog. Mari bangun diskusi untuk menyatukan pikiran, untuk mengambil pikiran yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, kita mencegah kesalahan besar. Jangan pada akhirnya kita menyesal, karena penyesalan selalu datang terlambat.
Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, Sang pemilik kehidupan kami bersyukur atas hari yang baru yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami kembali memiliki kesempatan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk membangun hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi ini kami kembali mengawali seluruh aktivitas kami dalam kebersamaan kami dengan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hingga kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan, ketika kami memiliki perbedaan pemahaman, perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat dengan orang lain, dengan kawan sekerja kami, janganlah kami langsung menghindar, meninggalkan tempat, tetapi kami bersedia duduk bersama, untuk berbincang bersama, untuk mendiskusikan banyak hal, mencari pemikiran yang terbaik untuk membangun kebersamaan. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami jangan pernah melarikan diri dari persoalan, karena hal seperti itu akan membuat kami semakin jauh dari perbuatan yang benar. Dan tolong kami Tuhan memiliki kesabaran, karena kesabaran akan mencegah kesalahan besar. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, berkati kami semua, biarlah kami boleh mengisi waktu satu hari ini dengan berbagai pekerjaan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.